Nah, pesan saya gini, teman-teman sekalian, Anda tahu yang ini coba di ilmu ini kan Pak Saratri kan mengajar ilmu-ilmu sosial juga ya, Ustaz ya. Kan ada istilah first world country, second world country, dan third world country. Ada di sejak tahun 70-an dunia dibagi tiga, satu negara dunia satu, kelas satu, nomor dua negara dunia kedua, terus negara dunia ketiga. Yang satu itu Amerika, Eropa. Yang kedua itu dulu itu masih Jepang, Cina dan seterusnya. Kita ini negara dunia ketiga paling asor, paling isor dewi. Kita ini dengan bangga, dosen-dosen di Undip dengan bangga kita sebagai warga dari negara dunia ketiga, lo malah bangga. Ya. Saya ingin katakan sama Anda semua, 10 tahun ke atas, 10 tahun sejak sekarang dan kemudian, Amerika akan menjadi negara dunia kedua. Eropa akan menjadi negara dunia kedua, jadi dia akan turun kelas. Afrika, Amerika Latin akan tetap menjadi negara dunia ketiga. Tapi Pasifik, negara-negara Asia Pasifik dari Indonesia sampai Cina di utara, ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, ada semuanya, akan menjadi negara dunia pertama. Dia akan menjadi first world country. Pusat perekonomian dunia akan ada di wilayah Asia Pasifik. Indonesia akan menjadi bagian dari supremasi ekonomi dunia dalam waktu tidak lama lagi. Ning dudu wekmu. Weke Cina. Ya, dipimpin oleh Cina, karena Cina tega melakukan yang kamu tidak mungkin melakukan. Karena Cina mau melakukan yang Anda tidak mau melakukan. Karena Cina tidak punya selawatan, tahlilan dan lain sebagainya. Kono pokoknya ndolek duit terus. Sementara kue kayak penggawean, tahlilan, gerbek, pengajian, gitu. Apalagi Pak? Selawatan, ma'iyahan, manakipan, segala macam. Oke banget penggawean, sehingga konsentrasi keuangan dan materialismenya turun, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan di sini, dengan sudah ada bekal wabtagi ad-darul akhirah fima atakallah, itu ya kalimatnya, ingat-ingat, carilah akhirat pada atau di dalam apapun yang Allah kasih. Apa wae kue dikai Gusti Allah, apa wae dolek ana akhirate, ngono ya, misalnya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Anda mau apa sekarang? Tahun 2025 ke atas. What are you going to do? Kamu mau apa? Gue harus dadi cleaning service, gue harus dadi satpam, gue harus dadi tukang demo bayaran, gue harus dadi apa? Gue harus dadi pengemis, gue proposal nang dindi, gue pura-pura dadi wong kritis padahal dikongkon satu pihak untuk demo pihak yang lain. Gue harus dadi apa? Gue harus dadi wong ngemis. Gue wong Jawa ya rata-rata ya. Gue milih ndi? Mati kaliren opo mangan tapi barang colongan? Tenan iki. Ngene, gue tahu ngerti to ceritane, ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae, semak-semak ilang. Akhirnya ana kebo. "Boh, ngerti ra ning ndi kancil mau?" Ngerti jare kebo ngono. "Ning ndi nanti, Bu?" "Ya tak dudu ning ambung sik bokongku." Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan, "Ini kono mau, ning nggon semak-semak kono kae." Wah, macannya lari. Ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bi, kowe ndelok kancil ora?" "Ana kuwi mau mlayu rono." "Ning ndi persisnya ning ndi?" "Ambung sik silitku." Akhirnya si macan ngambung silit babi. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ana wit-witan kae ketoke ndelik ning wite. Parane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Kowe ngerti siri-siri? Ambung sik silitku nek pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Ora ngerti siri-siri? Urung tahu krungu? Ayo nek kepengin ngerti,
dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit, ya rah, ya rah. Saiki iki ning Indonesia, sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royoan mbuh universitas iki universitas iku royoan untuk ngelamar ndilat silit ben urip, ya rah, ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane siri-siri nang ndi? Apa kuwi? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok bukanya gitu. Aku ndek banget ngono-ngono kuwi. Aku duwe kanca Pak Muzamil, orang Malang, Bang, dipecat, dia kepala sekolah dipecat coba oleh kepala dinas gara-gara dia memainkan permainan saya. Jadi saya itu pernah tahun 76, Anda belum lahir. Saya itu menjadi juri lomba drama 5 kota sebanyak 53 grup, tiap malam nonton sampai jam 3 pagi, masing-masing 3 grup. Itu 3 minggu penuh saya tiap malam ngelembur nonton tuh. Lah kesel ta Mas, susah aku lah yo iseng-iseng gak hiburan. Jadi kira-kira minggu kedua aku bilang panitia ini saya mau ngomong serius ini. Saya tadi kan capek, saya pulang ke Jombang dari Surabaya, saya nemu pistol. Ini kan bahaya ini. Tapi ini gimana baiknya? Pistol ini saya apakan? Loh, yuk pistolnya. Saya ini tolong dicari dulu, saya apakan ini? Apa saya serahkan polisi, tentara, atau tolong diantar saya nggak mau bawa pistol kemana-mana. Itu. Wah, akhirnya mereka rapat Mas, panitia, terus takonang kodim, takonang kapolres segala macam. Wah, pokoknya sampai sore mereka belum bisa jawab. Menjelang maghrib mereka datang. Cak, ini sudah kita cari jalan. Pokoknya nanti petugas-petugas itu akan rombongan ke sini untuk ngambil pistolnya. Dit ya, tenan ya. Kowe gelem tak kandhani pistole. Ya. Ini aja rame-rame ya. Aja sapa ngerti ya. Terus tasku tak jupuk ning jero tas ngene iki. Ngadep rono sik, ngadep rono sik. Terus tak jupuk ngene iki. Aku ngambal pistol cilik ning ngene iki. Nganggo pulpen iki lho. Iki pistole bajingan asu. seneng aku urip ora duwe ngono-ngono gak ngopo kowe iki ya. Kono do ngapusi wong kono. Oke, jadi fatwa saya terakhir, kalau ini boleh disebut fatwa ya, anjuran untuk anak-anakku ya. Anda akan menghadapi dunia yang sangat serius di mana Indonesia akan ikut moncer. Pertanian akan maju tapi bukan milik petani. Petaninya tidak ada yang petani tapi buruh tani. Pemiliknya adalah konglomerat. Semua gedung yang tinggi hanya 1-5% yang bukan milik asing. Semua mesin materialisme, mesin kapitalisme semua milik mereka. Sekarang teman-teman sekalian, Anda mau apa? Mau bunuh mereka? Mau berontak? Kalau sekarang saya mengajak Anda memberontak, harap tahu dua hal. Satu, kalau kita sekarang melakukan perombakan besar-besaran ke Indonesia seperti 1998, ya, sekarang yang terjadi adalah perang horizontal. Rakyat akan bentur sendiri antara kelompok A dengan kelompok B di kalangan umat Islam sendiri, betul enggak? Nah, jadi tidak mungkin saya lakukan itu. Nomor 2, andai kan saya melakukan perombakan atas Indonesia, aku orang ngejak kowe wis angel-angel maknyahan tetap melarat kowe ngene, mosok takjak revolusi. Nek jen aku arep ngono kuwi, aku nek di perintah karo Allah tak tandangane dhewe. 98 aku tandang dhewe. Aku ngunggahke Gus Dur dhewe. Dengan memastikan kemenangan Gus Dur karena dipilih oleh P3 dan Golkar, dan saya yang menempuh langsung ke Akbar Tanjung maupun ke Hamzah Has pada waktu itu, dan seterusnya. Bahkan saya juga evakuasi Gus Dur begitu dipecat oleh Pak Amin Rais.
Pak Min Rois, Gus Dur nyebutnya Rois, dan seterusnya lah. Artinya saya tidak melihat bahwa saya perlu membawa Anda untuk perjuangan dunia. Ngapa Indonesia tidak diurus nganggo wong akeh kaya ngono? Ngapa cukup aku nang Jakarta, tak suntik gulune, tak untir set wis tadi. Kalau Allah mengizinkan, syukur Allah memerintahkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan lakukan apapun. Yang saya lakukan adalah menyampaikan cahaya Allah kepada anak-anakku yang semakin hari semakin banyak, yang umurnya antara 20 tahun sampai paling banyak, paling tinggi 40 tahun, yang akan menjadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Kue engko dadi pemimpin kabeh. Ning pesenku, Anda berdaulat kepada diri Anda sendiri dulu. Anda usah ngurusin kedaulatan di luar dirimu. Wong kamu sendiri belum berdaulat. Berdaulat artinya apa? Kamu berdaulat terhadap imanmu. Kowe kudu ngerti ngopo kok beriman. Kalau kamu beriman berarti ya, kamu harus bisa menjalankan kehidupan yang membuatmu aman di hadapan Allah. Gitu loh, Dek. Karena produknya iman adalah aman. Jadi iman diterjemahkan secara akal pikiran, secara ilmu, secara kebudayaan, secara ekonomi, secara profesional, diterjemahkan imannya dengan membuat sesuatu yang membuatmu aman di depan Allah. Itu beriman. Jadi berdaulat terhadap iman Anda, berdaulat terhadap ilmu Anda, berdaulat terhadap perilaku budaya Anda, berdaulat terhadap keluarga Anda. Kalau Anda sendiri belum berdaulat atas pikiranmu sendiri, kue isi taklid, isi jare kae, kue orang duwe kedaulatan nang awakmu dhewe, kamu belum bisa menjadi pemimpin bahkan terhadap dirimu sendiri. Maka sekarang anak-anakku sekalian, kamu cari dirimu itu siapa? Tuhan tuh nyuruh kamu jadi apa? Caranya gimana? Lah kamu senengnya apa? Lah kamu bakatmu apa? Gitu loh. Kalau Anda mengandalkan sekolah dan kurikulum, mereka tuh tidak peduli sama bakatmu. Kurikulum itu podo, kabeh diperlakukan sebagai kambing, padahal ono kijang, ono sapi, ono ayo kambing ki wedhus. Padahal ada kambing, ada wedhus, ono kowe ya. Maksud saya, mencari dirimu sendiri itu maknanya jangan muluk-muluk. Kamu punya kecenderungan apa? Mulai dilihat sekarang kamu itu. Kamu, wah aku seneng ya karo kopi iki, tak dodolan aku tak gawe warkop wae. Wah aku seneng iki nandur-nandur, tak jajal, tak jadi cilik-cilikan jadi petani organik misalnya. Aku seneng ya IT iki. Ya, pokoknya terserah Anda itu kecenderungannya apa, itu namanya fadhilah. Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Temukan dirimu yang Allah konsep. Kalau di sekolahan kan, sekolah tidak peduli sama Allah dulu kasih apa kepadamu. Kan begitu. Maka kamu sendiri yang harus cari siapa dirimu, kecenderunganmu apa, bakatmu apa, dan carilah bahagia, karena bahagia itu hanya dengan Allah. Jadi kamu mosok kon dosen tapi ngersulo. Aja ngersulo. Kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam pekerjaanmu sebagai dosen. Kan begitu. Kamu jangan ngersulo. Kowe ngojek ning karo grundel benasu ngojek aku, aduh. Teman-teman sekalian, kemarin saya diceritai oleh Sabrang, di Jepang itu ada orang yang 40 tahun lebih itu dia kerjaannya melipat-lipat kertas origami itu loh. Gawe manuk, gawe perahu, gawe apa loh. Dadi petang-petang ngono terus deh. Kan iki ngopo to wong iki? Bendino ngelipet kertas apa to gunane apa gitu ya. Anda tidak tahu itu thariqat, itu ketekunan. Lakukan saja apa yang Allah fima atakallah. Yang Allah kasih kepadamu itu lakukan dengan istiqomah, sungguh-sungguh, tekun total sampai kamu jadi ahli yang kamu lakukan itu. Nek kue dodolan soto, kue ahli soto. Nanti ketika Indonesia menjadi negara dunia ke-1, kamu adalah pakar. Kamu direktur atas hidupmu sendiri. Kamu dibutuhkan oleh konglomerat-konglomerat.
Bahkan kamu akan jadi konglomerat. Dan tidak apa-apa menjadi konglomerat asal kamu temukan nikmatnya akhirat di dalam konglomerasi yang kamu jalani. Gitu loh, Dek. Temukan sekarang bagaimana